Cerita rakyat Nusantara, Si Pitung. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, di daerah Jakarta, dahulu Batavia, hiduplah seorang pria gagah yang bernama Si Pitung. Dia lahir dari pasangan suami istri yang bernama Pak Piun dan Bu Pinah. Pekerjaan Pak Piun sehari-hari adalah bertani. Setiap hari Si Pitung membantu bapaknya menanam padi, memetik kelapa dan mencari rumput untuk pakan ternaknya. Si Pitung juga tak segan untuk membantu tetangganya yang memerlukan bantuan. Tiap hari Si Pitung juga sangat rajin menunaikan sholat dan puasa. Bapaknya juga selalu mengajarkan Si Pitung untuk bertutur kata yang santun, dan patuh kepada orang tua. Si Pitung dan keluarganya tinggal di Kampung Rawabelong, daerah Kebayoran. Daerah itu adalah bagian dari daerah kekuasaan tuan tanah yang bernama Babah Liem Cheng Sun. Oleh karena itu semua warga yang tinggal di situ wajib membayar pajak kepada Babah Liem. Hasil pajak tanah tersebut nantinya akan disetorkan kepada Belanda. Dalam memungut pajak, Babah Liem dibantu oleh anak buahnya yang berasal dari kalangan pribumi. Anak buah yang diangkat Babah Liem adalah kaum pribumi yang pandai bersilat dan memainkan senjata. Tujuannya adalah supaya para penduduk tidak berani melawan dan membantah pada saat dipungut pajak. Kurang dari, hingga pada suatu hari, saat Si Pitung membantu bapaknya mengumpulkan hasil panen dari sawah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Si Pitung melihat anak buah Babah Liem sedang marah-marah kepada bapaknya. Si Pitung lalu menghampiri bapaknya, dan bertanya kepada anak buah Babah Liem, "Hei, apa salah bapak saya?" "Tanya saja sama bapakmu ini," jawab anak buah Babah Liem. Anak buah Babah Liem lalu pergi dengan membawa semua hasil panen yang telah dikumpulkan Si Pitung dan bapaknya. Dengan nada geram, Si Pitung berbicara dalam hatinya, "Nantikan pembalasanku." Hingga keesokan harinya saat Si Pitung berjalan menyusuri kampung, dia melihat kesewenang-wenangan anak buah Babah Liem lagi. Mereka merampas ayam, kambing, kelapa, dan padi dari penduduk, tanpa rasa iba. Sebagai warga yang merasa bertanggung jawab atas keamanan, maka Si Pitung tidak tinggal diam. Si Pitung lalu menghampiri anak buah Babah Liem, lalu berteriak, "Hentikan pengecut! Kenapa kalian merampas harta orang lain?" Para anak buah Babah Liem kemudian menoleh ke arah Si Pitung. "Siapa kamu ini? Berani-beraninya mencegah kami. Kamu tidak tahu siapa kami ini," teriak anak buah Babah Liem. "Saya tidak peduli siapa kalian, tapi perbuatan kalian itu sangatlah kejam dan tidak berperi kemanusiaan," jawab Si Pitung. Mendengar perkataan Si Pitung, pemimpin anak buah Babah Liem menjadi geram. Ia lalu menghampiri Si Pitung, dan menyerang sekenanya saja. Ia mengira bahwa Pitung akan mudah dirobohkan. Namun, di luar dugaannya, Pitung malah mencekal lengannya dan membantingnya ke tanah hingga pingsan. Anak buah Babah Liem yang lain menghentikan kesibukan mereka dan mengepung Pitung. Dengan sigap Pitung menyerang lebih dulu. Ada 5 orang yang mengeroyoknya. Satu demi satu ia hajar pelipis atau tulang kering mereka, hingga mereka mengaduh kesakitan. Lalu mereka menggotong pimpinan centeng yang masih pingsan dan melarikan diri. Sebelum pergi, mereka mengancam, "Awas, nanti kami laporkan Demak." Beberapa hari setelah peristiwa itu, nama Pitung menjadi pembicaraan di seluruh Kebayoran. Namun,
Pitung tak gentar dan tetap bersikap tenang. Ia bahkan tidak menghindar kalau ada orang yang bertanya kepadanya tentang kejadian itu. Suatu hari, Pak Piun menyuruh si Pitung menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pak Piun sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Si Pitung pun pergi ke Tanah Abang untuk menjual 2 kambingnya itu. Tanpa sepengetahuan si Pitung, ternyata ada 1 orang anak buah Babah Liem yang membuntutinya sejak berangkat dari rumah tadi. Hingga pada saat si Pitung mandi di sungai dan berwudu, anak buah Babah Liem tadi mencuri uang hasil penjualan kambing dari saku bajunya yang diletakkan di pinggir sungai. Sesampainya di rumah, si Pitung sangatlah kaget. Karena uang hasil penjualan kambing tidak ada di sakunya lagi. Dengan geram ia kembali ke pasar Tanah Abang dan mencari orang yang telah mencuri uangnya. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan orang itu. Orang itu sedang berkumpul di sebuah kedai kopi. Si Pitung mendatanginya dan berbicara, "Kembalikan uangku." Salah seorang berkata sambil tertawa, "Kamu boleh ambil uang ini, tapi kamu harus menjadi anggota kami." "Tak sudi aku jadi anggota kalian," jawab si Pitung. Para anak buah Babah Liem itu marah mendengar jawaban si Pitung. Serentak mereka menyerbu Pitung. Namun, yang mereka hadapi adalah si Pitung dari kampung Rawabelong yang pernah menghajar 6 orang centeng Babah Liem sendirian. Akibatnya, satu demi satu mereka kena pukulan si Pitung. Sejak hari itu, si Pitung memutuskan untuk membela orang-orang yang lemah. Ia tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat jelata, yang ditindas tuan tanah dan dihisap oleh penjajah Belanda. Beberapa anak buah Babah Liem yang pernah dihajarnya ada yang insyaf, dan ia mengajak mereka untuk membentuk suatu kelompok. Bersama kelompoknya, ia merampoki rumah-rumah orang kaya dan membagi-bagikan harta rampasannya kepada orang-orang miskin dan lemah. Nama Pitung menjadi harum di kalangan rakyat jelata. Para tuan tanah dan orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara memihak Belanda menjadi tidak nyaman. Mereka mengadukan permasalahan itu kepada pemerintah Belanda. Penguasa penjajah di Batavia pun memerintahkan aparat-aparatnya untuk menangkap si Pitung. Schutheim, komandan Kebayoran, memerintahkan mantri polisi untuk mencari tahu di mana si Pitung berada. Schutheim menjanjikan uang banyak kepada siapa saja yang mau memberitahu keberadaan si Pitung. Mengetahui dirinya menjadi buron, Pitung berpindah-pindah tempat dan ia tetap membantu rakyat. Harta rampasan dari orang kaya selalu ia berikan kepada rakyat yang lemah dan tertindas oleh penjajahan. Pada suatu hari, Pitung dan kelompoknya terjebak oleh siasat polisi Belanda. Waktu itu si Pitung beserta kelompoknya akan merampok rumah seorang demang, tapi ternyata polisi Belanda sudah lebih dulu bersembunyi di sekitar rumah demang itu. Ketika kelompok Pitung tiba, polisi segera mengepung rumah itu. Pitung membiarkan dirinya tertangkap, sementara teman-temannya berhasil meloloskan diri. Akhirnya si Pitung dibawa ke penjara dan disekap di sana. Karena si Pitung adalah seorang yang cerdik dan sakti, maka dia berhasil meloloskan diri lewat genteng pada malam hari saat penjaga sedang istirahat. Pada pagi harinya, para penjaga menjadi panik karena si Pitung tidak ada di dalam penjara lagi. Kabar lolosnya si Pitung membuat polisi Belanda dan orang-orang kaya menjadi tidak tenteram lagi. Kemudian Schutheim memerintahkan orang untuk menangkap orang tua dan guru si Pitung. Mereka dipaksa para polisi untuk memberitahukan keberadaan si Pitung sekarang.
Namun, mereka tetap bungkam. Akibatnya, mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Mendengar kabar bahwa orang tua dan gurunya ditangkap polisi Belanda, lalu si Pitung mengirim pesan kepada pihak Belanda. Ia mengatakan akan menyerahkan diri bila orang tua dan gurunya itu dibebaskan. Kesepakatan tersebut kemudian disetujui oleh Scott Hein. Kemudian pada hari yang telah disepakati, mereka bertemu di Tanah Lapang. Orang tua si Pitung dilepaskan dahulu. Kini tinggal Haji Naipin yang masih bersama polisi Belanda. Di Tanah Lapang itu, sepasukan polisi menodongkan senjata ke arah Haji Naipin. "Lepaskan Haji Naipin sekarang juga," kata si Pitung. "Aku akan melepaskan gurumu ini setelah engkau benar-benar menyerah," kata Scott Hein. Mendengar persyaratan yang diajukan Scott Hein, lalu si Pitung maju ke tengah lapangan. Dengan sigap, pasukan polisi lalu membidikkan senjata mereka ke arah si Pitung. "Akhirnya tertangkap juga kamu, Pitung," teriak Scott Hein dengan nada sombong. "Iya, tapi nanti aku pasti akan lolos lagi. Dengan orang pengecut seperti kalian, yang beraninya hanya mengandalkan anak buah, aku tidak takut," jawab si Pitung. Mendengar kata-kata si Pitung, Scott Hein menjadi marah. Ia mundur beberapa langkah dan memberi aba-aba agar pasukannya bersiap menembak. Haji Naipin yang masih ada di situ memprotes tindakan yang pengecut itu. Namun protes dari Haji Naipin tidak didengarkan, dan aba-aba untuk menembak si Pitung sudah diteriakkan. Akhirnya si Pitung gugur bersimbah darah. Orang tua dan guru si Pitung merasa sangat sedih sekali melihat si Pitung akhirnya gugur di tangan polisi Belanda. Banyak rakyat yang turut mengiringi pemakamannya dan mendoakannya. Mereka berjanji akan selalu mengingat jasa si Pitung, pembela dan pelindung mereka, dan tetap akan menganggap si Pitung sebagai pahlawan Betawi.